Nampaknya kali ini Okta masih bisa mundur ke arah belakang. Satu persatu pemain dari arah Kisena masih dihilangkan dan Cloud Altar mencoba untuk diaktifkan untuk bisa menyelamatkan pemain-pemain dari arah Kisena, tapi nampaknya gak cukup lama karena Matsurugi. Dia berhasil untuk dihilangkan sedikit demi sedikit di mana Koi yang menjadi target operasi Big Game Beta. Mereka mencoba untuk berfokus karena Lord, Carapace, dan Big Game Beta. Novaria. Xavier, Novaria. Iya, masih Available. terbuka juga. Ataupun dari Vegetarian Beta mereka mau coba secure dulu nih ke arah Grok yang dari tadi juga di ban terus menerus. Oh iya buat ya. counter initiate balik. Grok sebenarnya kalau menurutku ini bakal cocok banget sih untuk teman-teman dari RRQ Sena ya. Faramis Floor itu. Faramis Floor capek sih. Wow. Gak bakalan tumbang-tumbang gitu ya. Cuman Vegetarian Beta ternyata mengambil first pick-nya ke arah Fredrin terlebih dahulu, dan entah kenapa untuk sekarang ya justru Martis belum digunakan ya oleh teman-teman dari RRQ Sena, dan mungkin berkesempatan untuk digunakan di game kali ini untuk Ians. Karena di detail akhirnya keluar juga. Yap. Hmm. Karena udah opsinya udah sempit lagi kan. RRQ tadi mereka udah pakai Beatrix. Daripada Yes. dilepas ya kan detailnya, dan ternyata Lancelot Lancelot ternyata. langsung dijawab tanpa basa-basi. Tidak ada Martis Club, Lancelot. Ini tuh selayaknya kayak nahan banget gak sih dari Ians sampai di arah late game sampai menggunakan hero convertnya gitu loh. Karena Lancelotnya dari Ians itu menurutku sangat-sangat oke gitu loh. Apalagi dari segi mobility powernya. Dan itu satu pick lagi dari arah Kisena. Mungkin di arah XP lane, Pagito kan sekarang? Sebelum di ban nanti kalau teman-teman dari Vegetarian Beta. Atau mungkin ingin ngambil ke arah yang lain, Uranus masih ada. Dan ternyata enggak, Brody dulu yang diambil. Berarti XP lane ini masih kosong banget untuk teman-teman dari arah Kisena. Tapi Vegetarian Beta, mid lane power, mumpung masih belum ditutup lagi, ini masih bisa banget karena ada kemungkinan juga Lilia, Xavier, Novaria juga bisa di-ban. Cecilion juga bisa di-ban, tapi kalau nambahin ke arah Cecilion ya udah. Menurutku, power late game-nya kebanyakan ya. Power late game-nya kebanyakan sih kayaknya dengan adanya detail Atau juga. setidaknya yang bisa kabur lah. Kayak kan ini ada Lancelot ya yang bisa shing ke belakang. Ya yang punya range paling jauh ya Novaria. Novaria oke sih. Karena kalau Xavier tuh minim escape gak sih, kayak dia dependen banget sama Flicker. flickernya. Dan ternyata Kufranya dulu yang diamankan untuk teman-teman Vegetarian Beta. Yes, menahan Lancelot dengan Kufra sudah sering sekali kita lihat, tapi permasalahannya adalah Kufra ini bisa menjadi minimalisir power tapi tidak meng-counter secara total. Namun kalau kita lihat dari segi banningnya, ternyata Minotaur terlebih dahulu di-ban oleh teman-teman dari Vegetarian Beta, dan RRQ Sena sepertinya masih punya kesempatan untuk nge-ban ke arah mid lane ataupun di arah XP lane-nya. Oke, mid XP yang udah pasti ya. Ya. Kembalikah Novarianya bakal di-ban atau XP-nya lagi, dan yes, Novaria. Yap. Karena opsi the best ya untuk Vegetarian Beta yang bisa diamankan langsung ditutup dari RRQ. Novaria udah di-ban, XP laner yang terbuka, Uranus masih oke sih sebenarnya untuk teman-teman dari Vegetarian Beta. Cuman berarti untuk dari segi damage outputnya, ini bakal kenceng di arah mid lane dan juga gold lane ya sepertinya. Dan aku ngerasa kayak Uranus dilepasannya gak sih? RRQ sana bisa ngambil ke arah Pakuito loh buat counter Uranus di lane. Oh iya ya? Oh iya, masih Iya. bisa sih. Tapi fun fact sedikit dari Ians. Ada Ians. Hingga week kelima, day kelima, Ians berhasil menjadi top number 1 most valuable player dengan jumlah 7 kali MVP. Ini untuk di minggu kelima, day kelima ya guys ya. Jadi untuk minggu kali ini sih Ian sebenarnya yang wajar bikin caster pada teriak tuh tadi. Jadi satu. Min 1 tenggorokan Min satu. saya. Dan ternyata di ban Uranusnya. Ngebuat dari kedua belah tim ini makin tipis lagi dari segi XP lanernya, kecuali kalau Freddy ini di arah XP lane ya untuk Oh, bisa. Bisa banget, masih Dikasih fleksibel. kejutan tiba-tiba ya kan, ada Betul. Wing muncul atau Bane. Bisa jadi juga kan bisa nge-cancel Cloud Altar ya dari Deadly Catch. Deadly Catch iya kalau nggak salah. Kalau nggak salah bukan cuma ke cancel sebenarnya. Satu kali hit Deadly Catch itu bisa langsung ngebikin HP-nya abis total. Tapi kalau udah lihat game sebenarnya. Iya, kena efek knock up juga ya. Oh oke. Kena airborne dan Masya. Iya ini ban ke arah Masya. BTX sudah nggak ada. Jadi mungkin aku ngeliatnya dengan ban ke arah Masya ini mau nyelamatin ke arah belakangnya. Ini belakangnya siapa? Untuk dari... Atau juga mau coba untuk, karena nggak ada burst damage yang cukup kali ya. Iya. Kayak udah kita tutup aja Masya-nya. XP yang memang meresahkan. Kalau misalkan pemilihan untuk ke arah burst damage mid lane masih ada Lunox. Lunox ya. Lunox Kalau mau burst ya.
Lunox sih, tapi menurutku ya permainan dari Lunox damage-nya ada, tapi tetap Single target ya? Skill, iya pertama single target, yang kedua skill escape mechanism-nya. Itu sebenarnya bukan escape mechanism banget gak sih, lebih ke arah immune dengan Order of Brilliance. Jadi ngebuat cuman kayak tinggal nunggu aja beberapa detik dan bahkan bisa disamperin lagi ke arah Lunox-nya kalau dia nggak ada flicker. Namun kalau untuk dari dua pick terakhirnya, Blue ternyata menjadi pilihannya. Blue beserta Faramis-Faramisnya ada di tangan dari RRQ Sena. Mau coba untuk nyulik backline-nya sih. Pasti ini Glue-nya bakal menghampiri keberadaan dari Iritelnya Shift. Tapi satu sosok lagi, hero untuk Matsurugi. Ini belum kelihatan. Mau ngambil ke arah manakah? Mau ngambil CC besar juga ada Atlas, ada Lolita. Atau mau ngambil support lagi? Ada Florin. Florin Faramis sih cukup lelah ya. Dan ternyata power pick off yang ternyata memang dibawakan untuk Matsurugi. Wah, dulu ini tapi depannya 3 tanker loh. Grok, Kufra, dan juga Fredrin. Sebenarnya sekali dapat untung banget sih kalau bisa nendang ke arah Iritel. Tapi kalau nggak nembus, ini bakal bahaya banget. Karena ya seperti yang tadi kita di match pertama ya, kalau udah nggak ada The Wave Dragon, ini agak susah untuk dari Chow itu untuk bisa jaga badan di depan sana. Iya, bisa kena panis balik ya. Tapi kalau tipikal Iritel sendiri kan memang jarang banget ya kita lihat Iritel yang menggunakan Purify. Lebih fokus ke arah sprint. Untuk bisa nambahin movement speed-nya. Tapi apakah ini akan memaksa Iritelnya nanti pakai Purify? Kalau kita lihat untuk dari segi Purify sebenarnya masih ada sedikit tambahan movement speed sih, tapi walaupun nggak terlalu banyak ya sebenarnya. Jadi aku akan katakan masih ada kesempatan Purify digunakan, tapi emang sampai sekarang sprint tetap jadi pilihan terbaik untuk Iritel. Namun akhirnya aku udah lama banget nggak ngeliat ke arah Lilia, dan dari zaman, bukan dari zaman, kayak lama banget itu, dari momen dimana update patch, itu aku belum lihat Lilia sama sekali dia. Oke. Tapi ini akan menjadi match point ya untuk RRQ Sena ataupun dari Bigetron Beta itu sendiri. Karena sekarang poinnya sudah sama dan game yang ketiga akan menjadi penentuan. Apakah RRQ Sena masih bisa memuncaki klasemen dari Asia Conference? Atau justru Bigetron Beta yang akan bisa merangkak naik nih? Karena kalau untuk Bigetron Beta, jika mereka memenangkan game ketiga untuk di match kali ini, mereka akan langsung loncat kalau nggak salah ke standing nomor 2. Sementara kalau RRQ Sena memenangkan game kali ini, mereka akan tetap menjadi sang pemegang mahkota untuk di Affiliated Conference. Oke, dan kita langsung masuk, ini dia game yang ketiga, match kedua kita di hari ini. Masih RRQ Sena versus Bigetron Beta, karena ini akan menjadi match penentuan untuk kedua belah tim. Dimana masih kita bisa melihat untuk template rotasi early, dimana XP lane-nya bakal jalan bareng sama mid lane-nya untuk berbagi XP nih. Yes, dan itu pun juga berlaku bagi kedua belah tim ya, gak cuma satu tim aja, karena mid lane-nya mencoba untuk cari power untuk level 4-nya dengan cepat. Kontesnya ke arah turtle, itu tujuannya. Namun dengan adanya sedikit potongan yang dilakukan oleh narasi dengan Guardian Barrier yang ngebuat minion pun sedikit lebih jauh dari jangkauan teman-teman dari RRQ Sena di arah top lane sana. Dan walaupun itu cuma buying time aja, seenggaknya ada rotasi yang bisa dilakukan oleh Lilia mungkin ke arah Lita Wanderernya untuk di 1 menit pertama. Oke, dan nampaknya kita melihat di arah bottom lane pula ya. Dari 1v1 situation antara kedua belah gold laner sebenarnya ini masih aman-aman aja, tapi Shift yang berhasil untuk bisa men-secure satu buah gold crab-nya. Walaupun Matsurugi mencoba untuk bertahan sendirian. Ada Okta yang masuk dengan Shadow Stampede, tapi memang damage-nya masih belum terasa. Apalagi kena Magic Shockwave tipis-tipis pun ini udah mulai kegerus dari segi HP-nya. Sehingga nggak bisa terlalu lama lagi untuk meladeni apa yang terjadi di dalam satu buah runtutan tersebut. Meanwhile, Ian tidak berfokus untuk bisa men-secure Quality Wonder, tapi mencoba untuk langsung crossing ke arah jungle yang dimiliki oleh Woshipol di arah top lane. Dan nampaknya kali ini pertukaran damage sudah mulai terjadi, tapi memang masih belum ada first blood juga sejauh ini. Dan Bigetron Beta ini udah bisa juga lead dari segi goldnya tipis-tipis nih. Walaupun kali ini Toy yang sudah mulai ditekan, HP udah mulai terlalu banyak terkikis, kali ini dipaksa untuk mundur. Meanwhile juga tadi ada sedikit platingan terhadap balutan sinergi outer turret yang ada di arah bawah. Dan kali ini Matsurugi masih coba untuk leveling up terlebih dahulu. Karena belum ada power of Way of Dragon-nya untuk bisa melakukan adanya pick off untuk Matsurugi itu sendiri. Di arah atas, sedikit demi sedikit, Okta mau coba untuk masuk dengan adanya sedikit Ghostbusters dan juga Shadow Stampede. Tapi memang masih belum ada target yang dituju. Narasi memegang kendali atas turtle yang ternyata sekarang sudah mulai di-reset. Matsurugi dipaksa untuk mengeluarkan satu buah flicker terlebih dahulu. Dan ini akan menjadi informasi yang cukup penting bahwa tidak akan ada power pick off kejutan
yang akan dibawa oleh Matsurugi itu sendiri. Meanwhile, Okta menarik dengan adanya satu bogos basket dan juga Shadow Stampede. Ditabrak lagi dengan ada Time Sledge yang masuk ke dalam tubuh, tapi nampaknya Gold Altar diaktifkan tapi tidak bisa membuat dari Matsurugi bertahan terlalu lama. Ada sebuah Shadow Kill dan bahkan kali ini dari Don yang bakal coba untuk memaksa Woshipol-nya diangkat dengan adanya satu buah grab-grab, tapi Donnya sendirian, gak ada follow up. Dan nampaknya kali ini Tarkoma masih diselamatkankah? Tapi nampaknya di arah bottom lane ada split push juga yang dilakukan. Don terjebak sendirian. Magic Shockwave diaktifkan kali ini. Don gak bisa kemana-mana lagi. Dan ternyata Woshipol bisa mensecure ke arah Turtle yang pertama begitu dari Okta. Yang menjadi nyawa kedua yang direnggut oleh Bigetron Beta dengan keunggulan yang begitu banyak. Turtle disecure. Dan juga dua pemain dari Araki-Sena yang berhasil untuk dihilangkan. Ini ngebuat gold lead yang bisa dikendalikan oleh Bigetron Beta ini terasa cukup banyak. Perbedaan yang cukup besar juga. Dan bahkan di arah bottom lane, Toy yang memang masih belum ikut di dalam satu buah team fight. Ini udah coba untuk nge-plating tapi memang masih belum berhasil. Masih belum menjadi pertukaran yang adil untuk Araki-Sena. Iya, tapi balik lagi ya dengan 2000 gold gap yang sudah diterima sekarang. Ini yang ngebuat akhirnya early snowball sebenarnya masih punya kesempatan banget untuk pegang oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Bahkan kalau kita lihat dari segi emblem setnya, Fredrin yang dibawakan oleh Woshipol ini menggunakan Brace Smite, bukan Quantum Charge. Jadi yang dicari adalah prolong team fight powernya, apalagi dengan adanya Firmness ditambah lagi dengan tank emblem. Ngebuat harusnya ini banyak banget waktu yang bisa diluangkan untuk Shive dan juga dan Cutie melakukan input damage ke arah teman-teman dari RRQ Sena. Oke, dan nampaknya kali ini Shane bakal coba untuk masuk lagi. Tapi memang masih belum ada target yang dituju. Matsurugi masih punya satu buah Shanpu untuk kabur dari sergapan yang dilakukan. Bahkan Shift sudah selesai dengan satu buah Husklaw. Sneaky Picky di area rumputan. Dengan ada 3 pemain dari Bigetron Beta, mereka akan coba untuk langsung saja memancing keributan. Woshipol membuka adanya satu buah Retribution dan bahkan kena efek Tom sedikit demi sedikit. Matsurugi dipaksa untuk mundur terlebih dahulu, tapi Wave Dragon! Woshipol yang ternyata tertangkap dan masuk ke dalam satu buah inner turret dari Araki-Sena. Inisiasi dari Bigetron Beta bisa dibalikin. Bahkan Matsurugi pun masih hidup dengan beberapa bar HP tersisa. Ini adalah keuntungannya menurutku cukup kencang untuk teman-teman dari Araki-Sena. Oke, Don bakal coba untuk dipukul mundur kembali. Sudah mulai tertabrak dengan adanya satu buah Tyrant's Revenge. Tapi nampaknya kali ini Bigetron Beta mereka bermain cukup disiplin. Yes, dengan Bigetron Beta yang sebenarnya tadi mainnya agak agresif di arah bottom lane ya. Otomatis mereka harusnya nge-tone down dulu tempo mereka. Karena lihat bagaimana Matsurugi pun punya mobilitas yang cukup besar untuk menjadi distraksi ataupun seenggaknya pematah combo ataupun pergerakan dari teman-teman Bigetron Beta walaupun cuma menggunakan jet window aja. Yap. Tapi tumbangnya Woshipol masih belum jadi pertukaran yang mahal ya buat Araki-Sena. Bagaimana mereka masih tertinggal dari segi goldnya juga. Bahkan Turtle bakal coba untuk dikontes. Ian masuk, tapi Retribution from Woshipol yang kali ini masih bisa men-secure karena Turtle yang kedua. Tapi nampaknya peperangan gak berhenti sampai situ karena Don masuk ke lini belakang dari Bigetron Beta. Tapi tidak ada target yang bisa diangkat oleh Don. Oke, ini pertukaran yang bisa dibilang dengan 2000 gold di arah early game ya. Ini cukup oke bagi Bigetron Beta. Tapi yang aku suka dari mereka adalah lihat bagaimana permainan mereka gitu loh. Masih benar-benar nyantai banget, gak terlalu agresif banget. Dan bahkan Ians pun masih mencoba untuk melakukan defense di top lane. Ya, cukup berbahaya. Masa satu buat Thanos, tapi power nature-nya sakit banget. Membuat kali ini dari seorang Ian berhasil dihilangkan, tapi ditukar dengan dari nyawa dari Shift yang hancur di arah bottom lane. Tapi Toy diselamatkan dengan satu buah gold altarnya. Dan Toy tapi tidak bisa bertahan terlalu lama karena ada satu buah Black Shoes yang dibuka oleh Dan Cutie sehingga membuat miskalkulasi terjadi. Masalahnya tadi walaupun Toy udah diselamatin dengan radical altar ya, dia posisinya agak terlalu dalam ke arah dari inner turret yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Membuat damage-nya pun cukup mengumpul ke arah dari Toy dan ngebuat dia pun akhirnya tumbang. Karena kalau kita lihat dari pertukarannya, antara Shive dan juga Ian menurutku itu lumayan adil sih. Tapi sampai adanya Toy tadi yang ikut tumbang juga. Wah, ini balik lagi sebenarnya ke tangan dari Bigetron Beta sih. Kelihatan dari segi kill point aja ada 2-5. Dan ditambah lagi dengan adanya top lane Titan dihancurkan, setengahnya pertukaran cukup lagi. Oke, Wave Dragon kembali coba untuk langsung menendang keberadaan dari seorang Narashi. Ada sebuah watcher defensive tapi torn apart memory. Mengukir memori buruk di benak Narashi kali ini tapi nampaknya di arah bottom lane. Ada sedikit inisiasi dilakukan di mana Shane ini ternyata tertangkap karena dive terlalu dalam. Tapi pertukaran menjadi adil karena sesuatu jungler dari Araki-Sena yang berhasil dihilangkan dan menjadi pertukaran yang cukup mahal kali ini. Ini kasarnya sebenarnya jadi kayak lini jauh gitu ya, apalagi kita tidak bottom sana. Dan nampaknya Don bakal coba untuk dikejar, mengejar keberadaan seorang Shive-nya. Gak bakal coba untuk dihit. Dan Shive kali ini hanya mencoba untuk berpasrah saja, tapi nampaknya kali ini damage-nya masih belum terasa cukup menyakitkan. Dan bahkan Shive masih bisa turun dengan selamat dan sebuah heavy crossbow defensif. Bakal coba untuk membalikan keadaan di mana Don berhasil didonkan oleh Shive.
Penggunaan Glow di game kali ini sebenarnya niatnya baik untuk mengambil ke arah Chef-nya. Tapi sayangnya tidak ada follow up attack yang bisa disuguhkan oleh teman-teman dari arah Kisena, membuat akhirnya momentum tersebut pun terlepaskan dengan cukup dilema gitu loh tadi. Karena kalau misalkan gak ada yang ngebantuin sayang. Shiftnya nggak tumbang, tapi kalau memang dipaksa ya udah Donnya tumbang. Wow, tapi nampaknya Tyrant's Rage yang masuk ke dalam tubuh dari Matsurugi masih bisa dihindari dengan cukup baik dengan adanya satu buah Shanpu. Tapi Turtle yang ketiga, perfect Turtle untuk Bigetron Beta. Yes, 3 turtle semuanya diamankan oleh Bigetron Beta dan tambah lagi dari adanya 2 turret yang sudah diamankan, berarti ini tersisa tinggal mid lane turretnya aja. Kalau mereka udah melakukan rotasi yang cukup luas untuk sekarang, apalagi dengan banyaknya pertukaran, mid lane bisa jadi fokuskan oleh teman-teman dari Bigetron Beta untuk di-push. Bilang berhasil nggak bisa bertahan terlalu lama lagi. Kali ini Bigetron Beta mereka masih bisa dapetin keunggulan dengan 2 poin pick off atas RRQ Sena. Poin pick off sebenarnya banyak banget diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Beta, tapi lihat bagaimana Ians pun ini udah dapetin ke arah purple buff-nya, melakukan split push juga, yang membuat justru sekarang dari segi kondisi turretnya ini sama-sama seimbang. Walaupun dari kita lihat dari RRQ ya, mereka kehilangan di arah bottom lane turretnya, seenggaknya mid lane turret mereka tuh masih utuh banget dan ngebuat space yang cukup oke bagi Okta untuk bisa roaming. Namun kalau kita tunggu dari segi itemization-nya, ternyata untuk item pertama yang diamankan oleh Okta itu adalah Enchanted Talisman dan juga Lightning Tangent. Damage yang bisa dibilang cukup oke untuk di arah early game-nya, tapi tetap saja kalau untuk di arah early game aku akan mengatakan yang paling diincar dari Paramis adalah kalau altarnya. Jadi tadi kali juga coba untuk nyelamatin teman-temannya ya, tapi Don kali ini harus split terlebih dahulu. Coba untuk melarikan diri adanya sergapan yang dilakukan tapi Tyrant's Rage. Tapi masih ada flicker juga ke arah belakang. Matsurugi menendang ke arah seorang shift, tapi nampaknya gak ada follow up damage yang cukup. Sehingga kali ini akan menjadi informasi saja bahwa Matsurugi sudah tidak ada Wild Dragon dan juga flicker. Tapi Okta terjebak sendirian di depan sana dan Matsurugi pun tidak bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi. Tapi nampaknya kali ini ada space yang coba untuk dimanfaatkan, di mana Ian diam-diam mendapatkan satu buah objektif ke Rainer Turret, tapi ternyata tidak cukup waktunya. Ya, seperti yang kita omongkan tadi di Most Notable Player ya, dan juga di tim head-to-headnya, performan dari Ian itu sebenarnya lebih ke arah split push power yang cukup besar. Walaupun kalau kita lihat dari segi HP bar-nya ya, ini harusnya Lancelot yang hybrid tank sih, bukan ke arah item full offensive, tapi konsil. Yap, konsil udah mulai terjadi. Dan QT yang bakal coba untuk ditendang kali ini, tapi nampaknya ada satu buah damage shock yang juga membuat tadi dan QT berhasil dihilangkan dan sempat untuk mengeluarkan satu buah black shoes-nya. Tapi nampaknya kali ini ada flicker yang masuk worship ball. Tapi berhasil Red masih bisa gini cukup baik dari kontra attack, masih dapat dari Okta. Kali ini menarik Shadow Step karena 2 orang sekaligus. Tapi Okta masih bisa bertahan sedikit demi sedikit. Peperangan yang berhenti karena Shift ngejar kali di belakang. Koinnya harus mundur terlebih dahulu. Kembali dengan ada Abyss Strike dan juga kali ini dengan adanya Shift yang masih punya HP terlalu banyak, gak bisa di pick off oleh RRQ Sena. Tapi Donnya menunggangi seorang Shane yang gak bisa ditumbangkan karena gak ada follow up damage yang cukup. Sekarang Don dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Ya, dengan tidak adanya Wind of Nature sebenarnya inisiasi dari Ian pun udah cukup banget untuk bisa numbangkan ke arah Chef. Tapi balik lagi yang dicari adalah safety manuvernya, membuat Ian harus mundur terlebih dahulu. Dan ternyata ada satu wall X yang diamankan oleh Ian juga, dan aku penasaran jadinya full item dari Ian tuh bakalan seperti apa gitu loh. Ditambah lagi dengan Toy yang mendapatkan 5 kill, 1 death dan juga 1 assist. Posisinya dia dari tadi udah cukup bagus, apalagi dengan banyaknya suapan yang dilakukan oleh Matsurugi. Namun yang menjadi problem utama adalah power dari Narashi dan juga Shane. Sisi power mereka ini terlalu besar, yang harus ditanggung oleh teman-teman dari RRQ Sena adalah sisi power dari kedua belah hero tersebut. Tapi balik lagi untuk counter setupnya ini minim banget, dan cuma bisa di counter dengan Decal Altar. Ini kalau altarnya juga butuh banget posisinya dan timing yang pas ya. Itu dia. Apalagi shiftnya juga di sini dia punya posisi dan apalagi damage-nya cukup besar, tapi Ian masih mencoba untuk bertahan. Ada Sunrose, puncture ke arah belakang, tapi nampaknya kali ini dan QT harus mengeluarkan sebuah Black Shoes untuk defense terlebih dahulu karena nampaknya konsil sudah mulai terdengar. Narashi yang akan menjadi target, tapi nampaknya tidak hanya berputar-putar saja di depan Lord yang sudah disetup oleh Bigetron Beta. Lord untuk di menit 12. Ini Lord yang masih belum bisa, tapi... Wow, tapi nampaknya kali ini dari Matsurugi bakal coba untuk dipertahankan juga. Dengan adanya Cloud Altar yang sekarang udah mencoba untuk langsung saja di backup, tapi nampaknya gak bisa terlalu lama. Tapi Shift yang ternyata kali ini menjadi sebuah target operasi ancaman, tapi Okta gak bisa terlalu lama lagi bertahan sehingga 3 pemain dari RRQ Sena kali ini berhasil dihilangkan. Begitupun dengan adanya seorang worship ball yang berada di garda terdepan untuk Bigetron Beta sedikit demi sedikit
mau coba untuk melakukan yang sedikit defensif balasan, tapi ternyata Ian gak bisa bertahan terlalu lama dan Bigetron Beta mereka bisa mendapatkan 4 pemain dan Lord pun terbuka dengan free. Ya kalau kita lihat untuk dari powernya Bigetron Beta ya, seperti yang tadi aku katakan, ini Shane sebenarnya menjadi power utamanya untuk di game kali ini. Dengan power dari Kufranya banyak banget possible yang terjadi dan on point kepada teman-teman dari arah Kisena. Yap, dan kayaknya ini susah sih buat kontes, tapi Don! Wow, satu buah pick off kembali terjadi, Don menghilang. Lord bisa disecure harusnya, tapi Okta hampir saja. Ini menjadi sebuah ancaman yang berarti, tapi Worshipol pun tidak gentar untuk mengeluarkan satu buah retribution sehingga Lord bisa disecure oleh Bigetron Beta. Bigetron Beta dengan adanya power dari Shane dan juga Narashi, baru banget tadi aku bilang kalau sisi power segede itu bakal susah banget dibendung untuk teman-teman dari RRQ Sena. Masalahnya adalah kalau altar tadi sempat dibuka oleh Okta tadi, tapi itu ngeburstnya gede banget datang dari Shive dan juga dan QT. Bahkan tadi aku udah hitung, kayak cuman butuh 2 heavy crossbow aja, udah bisa ngilangin efek dari Cult Altar loh. Oke. Yang ngebuat akhirnya ya udah ada sedikit immobilize, bisa nyelamatin dikit, tapi masalahnya ini Bigetron Beta baunya hero-hero rusuh semua, Ul. Iya. Yang bisa nge-pernet sampai belakang, bahkan Worshipol kena tar damage aja juga bisa nyantai gitu loh. Iya, ditabrak-tabrak terus ya. Tabrak terus. Oke, Inartara tidak middle, bakal coba untuk dipaksakan juga sedikit demi sedikit. 3 base turret tersisa dari RRQ Sena yang harus mereka pertahankan. Magic Sentry diaktifkan untuk mereveal pemain-pemain dari Bigetron Beta, tapi nampaknya tidak ada informasi yang mereka dapatkan juga. Karena sekarang fokusnya ke arah bawah. Lord masih coba untuk ditahan, tapi base turret dari top lane berhasil untuk dihancurkan. Yang perlu diperhatikan adalah Shane-nya yang bisa ngasih serangan kejut. Oh, setuju. Yap, dan nampaknya Ian bakal coba untuk sneaky-piggy di arah belakang. Satu base turret bakal coba untuk difokuskan, tapi nampaknya masih bisa di-defense dengan cukup baik oleh RRQ Sena. Sehingga satu buah Magic Sentry membuka kembali informasi, tapi Shift yang bakal coba untuk dijebak. Masih ada Wind of Nature di dalam tubuhnya, tapi Ian yang kali ini bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Damage-nya gak cukup, nampaknya satu buah puncture menuju ke arah belakang. Bakal coba untuk melarikan diri, tapi nampaknya dari Bigetron Beta mereka nggak mau komit ke arah Ian. Bahkan tadi Shive-nya pun saking beraninya ya, dia maju ke depan sana, heavy crossbow nyalin Wind of Nature-nya untuk bawa 1v1 berhadapan dengan Ians gitu loh. Walaupun tadi Ians yang nggak tumbang, tapi lihat bagaimana efeknya sudah didapatkan gitu loh. Ians pindah ke arah bottom lane tadi, akhirnya dia recall, tapi dengan dia recall, otomatis agak kebuka di arah bottom lane dan bottom lane diamankan oleh Bigetron Beta. Dan ini Ian-nya juga harus diperhatiin sih geraknya. Iya. Dan ini awareness yang bagus banget dari Bigetron. Mereka tahu Ian-nya nggak kelihatan, mereka coba untuk waspada dan Shiva juga cukup tenang untuk bisa kabur tadi atas sergapan yang dilakukan oleh Ian dengan Wind of Nature-nya. Dan dia langsung percaya dengan rekan-rekannya bisa follow up dan backup dengan cepat sehingga akhirnya nggak ada yang ke-pick off. Makanya aku juga bener-bener ngelihat bahwa apalagi dan QT sih. Tadi kan kalau dari awal bahas ya, awareness dari Ians dan ternyata nggak lama kemudian dan QT pun datang untuk bisa ngasih DPS yang lumayan oke, ngebuat setengah darinya hilang gitu loh. Sempet tadi ada sedikit niatan pengejaran. Yang aku suka lagi adalah bukan cuma awareness-nya, Ul, tapi decision making-nya. Bukan ngejar ke arah Ian, tapi mereka malah milih untuk neken ke arah bottom lane ya. Inhibitor pun hancur, yang akhirnya ngebuka super minion untuk Bigetron Beta ke arah Artisena. Yap, mereka fokus ya, kayak nggak mau tadi komit ke arah Ian-nya juga. Yeah. Dan 10 detik menuju ke arah Lord yang sudah ter-enhance sesaat lagi. Akan menjadi Lord kedua nantinya. Yang dimana sebenarnya ini power split push juga harus dipaksain sama RRQ Sena nggak sih? Problemnya susah karena super minion udah jalan gitu kan dari Bigetron Beta. Kalaupun emang lainnya didiemin, ini nggak ada lagi yang namanya freeze minion, Ul. Ini Ian-nya bakal dikejar-kejar terus-terusan sih. Ini Ian jadi DPO, terkena Tyrant's Revenge, diselamatkan dengan Cult Altar, tapi apakah cukup karena damage-nya terlalu besar. PTP Execution menuju ke arah belakang, tapi Ian gak bisa bertahan terlalu lama lagi dan bahkan Toy harus breaker ke arah belakang, terkena efek tahunnya dan bahkan kali ini satu persatu Wind of Nature pun sudah mulai diaktifkan, tapi Toy tertangkap, ditutup jalan pulangnya sehingga gak bisa tertahan terlalu lama lagi, tapi Don berfokus ke arah Shift-nya, tertunggangi kali ini, tapi Shift masih punya satu buah immortality untuk setidaknya bertahan terlalu lama, tapi lihat Donnya yang justru menjadi satu buah pick of power tambahan dan Narashi pun hilang menjadi pertukaran antara 3 pemain dari RRQ Sena yang hilang kali ini. Okta masih hidup, begitu pun juga dengan Matsurugi, tapi apakah mereka akan mampu untuk melakukan defense untuk 10 detik ke depan karena Ian akan muncul yang 10 detik lagi. Waduh, tapi Okta kali ini masih mencoba untuk menjadi mode Ghostbusters-nya untuk mundur, tapi Okta mencoba untuk bertahan juga. Operation Red, damage-nya terlalu sakit, Matsurugi bertahan dan mengusir mundur pemain-pemain dari Bigetron Beta dengan Wave Dragon, tapi gak bisa terlalu lama, tapi Ian sekarang sudah hadir dan membuat dari Bigetron Beta mereka nggak bisa one straight push di arah top lane. Minimal dengan dari Matsurugi dan juga Dona sudah tumbang, Lord pun terbuka dengan sangat lebar untuk teman-teman dari Bigetron Beta dan bahkan lihat
Ians pun tetap masih di-engage juga oleh teman-teman dari Big Turn Beta, maupun itu Shane ataupun Dan Cutie. Dan satu hal yang pasti, sebenarnya tadi mereka punya momentum untuk melakukan push terakhir, tapi karena mereka ragu dengan adanya Matsurugi dan juga Octane masih hidup, membuat mereka pun akhirnya fallback dan langsung melakukan kontes ke arah Lord di menit yang 17. Ini Arab Kyosena mereka ke-trigger sama lane bawah loh. Ini lane bawahnya udah mulai menjadi satu body distraksi, tapi nampaknya kali ini Ian gak bisa kemana-mana lagi. Ian yang ditumbangkan dan bahkan Shane dengan HP yang gak terlalu banyak, tapi masih ada immortal di dalam tubuhnya. Octa hilang. Masih ada pasif, 5 detik untuk hidup lagi, tapi Don terlalu dalam. Don menelan damage yang begitu banyak kali ini dengan adanya Big Turn Beta. Mereka masih memiliki 5 player yang ready. Mereka HP-nya udah mulai tergerus. Mereka nggak maksa untuk straight push, mereka bakal coba untuk fokus ke arah Lordnya. Dan yang aku kagumin dari teman-teman Araki Sena ya, walaupun mereka dari tadi kehilangan dari segi team fight powernya, tapi seenggaknya wave management yang ada di arah tengah ini masih cukup baik. Begitu juga dengan ada top lane juga di bottom lane, walaupun tadi sempat ada beberapa minion yang masuk. Tapi dengan adanya Ians, yang aku perhatiin di 2 team fight terakhir ya, Ians yang jadi frontliner untuk di game kali ini. Karena dia buka selalu dengan Phantom Execution, tapi pas dibuka, Bakekok 3 orang di dalam bush. Yang ngebuat akhirnya ya udah dia kena sisi banyak banget, bahkan tadi gak cuman kena power dari Shane aja, kena juga dari narasi yang ngebuat dia nggak bisa terlalu banyak bergerak gitu loh. Padahal itemnya itu udah full ke arah tank dengan pengecualian satu ke arah War X. Oke, War X untuk dari segi scaling damage-nya, tapi dengan item sebanyak ini aja, defense-nya itu masih cepet banget untuk di meltdown oleh teman-teman dari Big Turn Beta. Bayangin kalau sampai Toy miss positioning lagi. Karena untuk sekarang, Toy itu cukup oke positioningnya, limit 32. Yap, oke. Dan kali ini ada satu retribution untuk bisa mempercepat laju minion di arah middle. Satu turret yang bakal coba untuk difokuskan, tapi nampaknya kali ini Octa masih bisa mundur ke arah belakang. Satu persatu pemain dari arah Kyosena masih dihilangkan dan Cloud Altar mencoba untuk diaktifkan untuk bisa menyelamatkan pemain-pemain dari arah Kyosena, tapi nampaknya gak cukup lama karena Matsurugi. Dia berhasil untuk dihilangkan sedikit demi sedikit, di mana Toy yang menjadi target operasi Big Turn Beta. Mereka mencoba untuk berfokus karena Lord, ke arah base, dan Big Turn Beta berhasil untuk bisa mengamankan game 2-1. Wow, game 2-1 untuk di game kali ini yang membuat teman-teman dari Big Turn Beta akhirnya seharusnya